Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga kalian semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan bercerita kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya sebagai pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan. Dan cerita ini akan menjadi kenangan seumur hidup saya ya teman-teman. Saya bekerja merawat Pak Juragan ini sudah hampir 7 tahun dan sudah 4 tahun setengah ya. Dipercaya Pak Juragan untuk membawa mobil. Dan selama 4 tahun setengah itu saya bawa mobil, bukannya tanpa masalah ya teman-teman. Entah itu masalah kena tilang ya, karena di Taiwan itu tilangnya itu bukan polisi yang nilang, tapi adalah kamera otomatis ya. Di Taiwan itu di seluruh penjuru jalan, di pinggiran jalan itu banyak kamera otomatis yang akan siap otomatis menjepret ya dan menilang pengguna jalan yang melanggar lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau melampaui batas kecepatan. Bahkan juga pernah dikejar polisi. Dikejar polisi itu kejadiannya ketika saya sudah berada di tengah-tengah perempatan jalan yang tadinya itu lampu kuning. Aku gas saja guys. Dan setelah hampir di pertengahan perempatan jalan itu ternyata sudah merah ya. Sudah merah, akhirnya saya terusin daripada di tengah-tengah nanti saya ini menghalangi dari lawan. Ketika saya mau ke sana nanti yang dari sini terhalangi oleh mobil saya. Jadi saya maju terus guys. Dan saya panik banget guys, waktu itu saya udah ketakutan gitu ya. Mungkin wajah saya ini wajah udah hampir nangis kayak gitu ya ketika berhadapan dengan Pak Polisi. Ketok pintu jendela mobil, saya buka dan ditanya apakah saya punya SIM. Nah, setelah dilihat SIM saya mungkin belum tercatat ada pelanggaran. Jadi Pak Polisi nggak nilang waktu itu dan bilang kepada saya, ya saya kali ini nggak akan denda kamu, nggak akan tilang kamu, tapi lain kali harus lebih hati-hati. Itu tadi kalau sudah lampu kuning seharusnya kamu udah berhenti, tapi kenapa kamu injak gas? Udah, kalau di Taiwan itu udah kesalahan. Dan alhamdulillah waktu itu nggak kena tilang guys, karena mungkin Pak Polisinya itu setelah melihat dalamnya mobil, waktu itu saya bawa 3 orang yang tua-tua semua dan rambutnya udah putih semua, termasuk Pak Juragan, terus kakak perempuannya dan mamanya Pak Juragan. Semua rambutnya itu putih. Jadi mungkin dipikir-pikir ya, saya ini orang luar negeri di Taiwan, bawa mobil ada pelanggaran, terus yang dibawa semua orang tua-tua, jadi kasihan, jadi nggak ditilang guys. Dan yang terakhir ini guys, yang bener-bener saya itu bisa menangis beneran ya, karena waktu itu saya dari jalan-jalan ya, sepulangnya dari jalan-jalan mau sampai rumah itu masih jauh banget. Udah gitu udah jam 4 sore guys. Waktu itu jalan juga nggak sempit ya, terus nggak banyak kendaraan juga, lumayan lebar sih jalannya. Tapi karena waktu itu Pak Juragan itu lapar ya, dia bilang ke saya mau makan bakpao. Jadi setelah gitu saya bilang ke Pak Juragan, ya nanti kalau sudah jalannya agak lebar dan sudah nggak banyak kendaraan, terus pinggiran jalan sudah bisa untuk berhenti, saya ambilkan kamu makan. Nah, di situ saya udah lambat banget guys. Sampai di pinggiran jalan tuh saya udah lambat banget. Tapi karena waktu itu jalannya mengarah ke barat ya, dan sedangkan arah barat itu
waktu jam 4 sore itu matahari pas di mata saya guys, pas di mata saya itu silau banget gitu ya, seakan-akan saya itu nggak lihat, nggak lihat garis-garis putih pun itu saya nggak lihat. Jadi saya tuh terus minggir di situ ada selokan guys, di situ ada pinggiran jalan tuh selokan. Aku udah pelan-pelan banget ya, pelan-pelan banget itu ternyata udah udah hampir berhenti, ternyata ada suara geladak. Wah, aku langsung nangis guys. Waktu itu aku bener-bener nangis. Dan majikanku itu nggak panik sama sekali. Dia tuh ngetawain aku. Jadi saya pikir Pak Juragan itu ngece ya. Aku terus keluar dari mobil. Aku itu bersandar di mobil guys, nangis sepuas aku. Karena aku kaget ya, kaget banget. Jadi sambil pegang HP gitu ya, aku nangis. Aku langsung keinget kalau di Taiwan itu ada masalah apa-apa ya, telepon 110 itu telepon kepolisian. 10 menit polisi datang, dan setelah polisi datang saya dibantuin untuk memanggil tim evakuasi kecelakaan lalu lintas. Nah, sampai jam 5 tukang tim evakuasinya datang, dan setelah datang saya bersyukur banget ya, dia mungkin 15 menit ya, sekitar 15 menit udah sukses, udah selesai nolongin saya. Tapi dari kejadian ini guys, saya juga harus tetap menjalankan rutinitas saya ya. Pak Juragan itu selalu mensupport saya supaya saya itu tidak putus asa, supaya saya itu terus mau bawa mobil, karena tadinya pas barusan kecelakaan itu saya bilang udah aku nggak mau lagi bawa mobil kayak gitu ya. Tapi karena Pak Juragan ini orangnya suka banget jalan-jalan, dan nggak ada orang yang akan bawa dia ya, karena dia nggak punya anak, saudara pun jauh ya, nggak di sampingnya, di kota lain, dan ada yang di luar negeri. Jadinya ya semua urusan dari saya yang dan semoga kejadian kecelakaan ini, saya berharap akhirnya ini selesai, adalah yang guys. pertama dan yang terakhir, alias tidak akan terulang lagi ya guys. Dan sebelum mohon pamit pada teman-teman semua, saya selalu mengajak teman-teman untuk bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur, tetap semangat, dan selalu berbahagia. Semoga masih ada kesempatan lagi di video-video yang akan datang. Akhirnya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.